Tes. Tes. Oke, lanjut. Balik lagi sama gua Kambing Dan gua juga Onta. Kita balik lagi ke Beja. Bengkel. Beja. Nah, untuk kita kembalinya hari ini kita bakal bahas. Oh iya. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang bahasa-bahasa yang biasanya umum orang katakan. Apa tuh? Contohnya. Aku gitu tuh. Aku mah apa tuh? Aku mah kentang. Iya. Aku Udah tadi gua udah. Enggak, ini baru lagi. Oh, itu baru lagi. Aku enggak secantik mantan kamu. Jelas lah aku lebih cantik ya. Ini bangsat. Ayo lanjut lagi kita. Ada juga yang kayak gitu tuh. Jadi untuk pembahasan kali ini itu contohnya, dan kalau bisa ditebak silakan ditebak. Tapi sayangnya udah kita jawab, yaitu rendah diri. Yo. Kita bakal bahas rendah diri. Yang suka ngomong-ngomong, aku tuh kentang, aku tuh ini. Padahal dia itu nggak seburuk seperti yang dia pikirkan. Iya, seperti yang dipikirkan. Nah, untuk pertanyaan pertamanya dulu, mengapa orang bisa rendah diri? Mengapa dia bisa rendah diri? Dari saya dulu. Oke. Udah lu kemarin oper-operan, sekarang rebutan pengen duluan. Nah, begitu dong. Nah, menurut gua dari apa yang gua lihat dari sekitar, mengapa orang bisa rendah diri? Jadi karena ada dua faktor. Apa tuh? Lu ngapa, bro? Ada dua faktor nih ya, buat lu dulu pada nih. Ada dua faktor. Pertama emang pure insecure. Pure insecure tuh kayak udah bukan rendah diri lagi, dia udah takut. Udah takut buat keluar, udah takut direndahkan di orang. atas insecure lagi dia. Iya, rendah diri. Over insecure. Jadi istilahnya dia udah takut ketemu orang, dia udah nggak percaya diri buat maju ke depan, udah nggak percaya diri buat ngomong segala macam. Karena dia tuh udah takut, udah berspekulasi tinggi tentang apa yang orang lain ngomongin. Takutnya muka gue gini nanti gue direndahin, takutnya gue muncul jerawat satu, aduh nggak pede, takut dikomentari. Iya ya kan. Padahal, terus apalagi ya biasanya tuh? Apa ya? Apa sih? Biasanya tuh kan kalau ini jerawatan. Terus apalagi ya? Apalagi ya? Iya, boleh komen mungkin kalian bisa nambahin ya. Tadi dulu kita bahas dulu. Kita bahas dulu apa sih? Kan jerawat, terus apa lagi? Oh, enggak make upan. Emang ada yang enggak make upin enggak pede? Ada, Bre. Justru dia make upan supaya pede. Oh, ya kan gitu ya. Mungkin ada yang istilahnya nggak pede dengan kondisi kulitnya. Iya, nggak glowing banget. Nggak putih. Nah, ada yang nggak pede karena tinggi badan. Iya juga tinggi badan. Ya mungkin intinya gitulah, nggak pede. Sama satu lagi, cara dan gaya berpakaian. Oh ya, tapi itu kan relatif. Ya masuk itu sana, masuk ya, bisa aja. Nah, soalnya itu tadi apa? Pure insecure. Enggak apa sih? Dia jadi takut, kayak istilahnya bener-bener takut, bukan karena suatu alasan yang itu yang rendah gitu. Itu udah bener-bener kayak aduh, kayaknya itu salah udah gitu. Tinggi banget sih ini sih rasa kekhawatirannya. Nah, menurut gua buat yang pure insecure ini, lu harus lebih percaya diri lagi, karena istilahnya yang kami nilai ini, misalnya ini cewek-cewek minta nilai perspektif cowok ya. Iya, kasih misalnya dari perspektif kami para lelaki, rata-rata, nggak semua. Kalau emang misalnya ada yang nggak sama kayak kami, berarti ya bangsatnya lumayan sedikit ya. Nah, menurut kami nggak nilai dari cara kamu berpakaian, tidak nilai cara kamu punya jerawat berapapun. Iya, oke. Kami tidak menilai kamu warna kulit kamu hitam. Kayaknya kita udah sampai situ aja, jangan berlebihan nanti putih coklat segala. Enggak, udah ini langsung aja pure, langsung jujur. Mau lu kulitnya putih, sawo matang ataupun yang lain, jerawatan ataupun komedoan ataupun kulit berminyak. Kok jadi masalah kulit juga? Kata gue udah. Ini kita nggak bakal nilai itu dari segi
fisik yang seperti itu. Yang kita nilai itu dari segi sikap dan attitude yang kamu keluarkan. Karena gini juga, itu kan bisa jadi masuk ke first impression. First impression tuh apa sih yang lu lihat dari si cewek ini? Kalaupun dia cantik tapi dia bau, sorry nih, bau badan atau gimana, nggak menjaga wangi gitu, ibarat nggak pakai parfum apa ya. Kita juga cowok-cowok, ih itu gimana sih gitu ya. Ya contoh lebih halusnya gini, misalnya kita ketemu cewek cantik gitu kan, tapi kayak gitu kan. Oh, coba cium sana sini. Enggak, ngesennya lupa ngesen. Iya. Kok bahas ngesen sih? Lupa ngesen. Tin. Gitu. Udah. Nah, maksudnya tuh kalau enggak gitu ya, bercanda tadi bercanda. Maksudnya tuh yang suka nyerocos gitu kan, kayak istilahnya ada yang kritikan nih, mohon maaf, kadang-kadang kan ada yang kritikan kayak cantik sih tapi julid mulutnya. Iya. Ada tuh yang begitu ya, istilahnya kita fair-fairan aja nih, jujur-jujuran gitu kan. Kalau misalnya tersinggung mohon maaf, tapi kan ini kembali ke remind self lagi. Ini mah maksudnya kita ngasih tahu aja gitu. Jadi ini bukan buat menyinggung yang mereka yang cantik tapi begitu, tapi kita menyemangati yang mereka yang tidak percaya diri dengan penampilannya. Iya. Bahwa penampilan bukan segalanya. Lu tuh bisa dilihat dari lu tuh sebenarnya baik. Lu tuh sebenarnya peduli. Oh, ini. Lu sebenarnya aktif. Inner beauty Yang di dalam diri lu. Iya. Nah, satu lagi yang kedua nih yang lumayan bangsat. Apa tuh? Yang istilahnya yang apa tuh? Apa ya? Goblok. Yang istilahnya dia nggak ngelihat potensi dalam dirinya. Oh, iya. Kan yang satunya dia udah tahu nih, dia jerawatan. Iya. Dia rasa ada yang kurang dalam dirinya. Yang tadi disebutin. Nah, ini yang satunya dia tidak melihat potensi dalam dirinya, padahal dianya cantik, padahal dianya punya potensi, padahal dianya punya suatu potensi yang apa sih istilahnya, yang bisa menunjang ininya kekurangan lebih dia dari orang lain. Iya. Nah, pasti seperti kebaikan hati. Tapi dia kadang-kadang masih ngomong gitu kan. Oh, tuh. Aku tuh kentang, sumpah dah aku kentang. Iya. Apa mau lu pukul? Enggak. Oh, bisa aja kali. Ya kalau itu mungkin pendapat lu, cuma pendapat kita nih mirip-mirip nih. Apa tuh? Kalau pendapat gua, yang pertama tuh pasti dia nggak percaya diri, benar. Nggak percaya diri. Kalau dia percaya diri, nggak mungkin dia rendah diri, ya kan gitu kan. Nggak percaya diri sama dirinya sendiri. Yang kedua tuh kelebih nggak bersyukur. Dia tuh kadang salah membandingkan diri gitu. Jadi tuh dia biasanya ngebandingin dirinya dia dengan orang lain. Bukan ngebandingin dirinya dia yang sekarang dengan dirinya yang dulu. Kan kalau misalnya dilihat-lihat tuh dirinya yang dulu seperti apa sih? Bisa jadi nggak setinggi sekarang atau enggak. Gue salah ngomong ya. Iya, aku dulu bayi kecil banget ya. Gak setinggi sekarang. Jadi semua orang tumbuh, gimana? Ulang. Misalnya gini, dia tuh nggak bisa ngebandingin dirinya yang sekarang sama yang dulu. Nggak ngebandingin kayak gitu. Nggak. Harus minum. Bismillah. Nawa itu sama godin. Sahur bro. Ya udah. Dia tuh nggak ngebandingin dirinya sendiri sama dirinya dia yang dulu. Contoh misalnya dulunya itu dia nggak glowing seperti sekarang, ya kan nggak cantik seperti sekarang. Sekarang udah cantik, ya udah gitu. Nggak usah ngebandingin diri lu sama orang yang lain. Bisa jadi orang tersebut punya apa sih garis keturunan yang memang ada cantiknya, ada apanya. Jadi lahir tiba-tiba cantik. Ada. Iya. Apalagi biasanya di sosial media tuh yang bayi-bayu. Wah, imu, lucu. Amin, mati, and we recom. Udah, dia doang tahu. Dia doang tahu, gue nggak tahu. Nah, gini intinya ada satu pesan buat gue ya. Kasih. Satu pesan buat gue nih. Buat lu para cewek yang para cowok ya. Biasanya pede lah gitu. Banyak kok istilahnya ganteng, tenang. Intinya lu semua ganteng, jangan ganteng doang. Jemput cewek depan enggak. Kayaknya enggak gitu poinnya ya. Enggak. Jadi poin untuk cewek apa sih? Poinnya untuk cewek itu buat orang yang tidak percaya diri dan tidak merasa kurang dalam dirinya. Kamu tuh cantik di mata orang yang tepat.
Kamu itu cantik tapi di mata orang yang tepat. Iya, enggak, atau bisa dibilang dikerucutin lagi. Lu tuh cantik, tapi apa di orang yang sayang sama lu tuh cantik ternyata. Enggak, itu terlalu kotak. Iya. Itu terlalu dikotakin. Nah, kalau orang yang Udah bener nih. Kamu cantik di mata orang yang tepat. Di mata orang yang tepat itu apa? Bukan tentang hubungan ataupun pasangan. Itu bisa jadi teman kamu, itu bisa jadi keluarga kamu, bisa jadi orang sekitar kamu yang istilahnya dia tahu, mereka tuh tahu sifat kamu kayak gimana. Dia nggak perlu kamu punya jerawat, dia nggak perlu kayak istilahnya. Walaupun kamu punya jerawat berapa biji, kamu punya kulit yang warnanya berubah-ubah tiap hari. Ya intinya kamu ya kamu. Misalnya istilahnya namanya siapa ya namanya? Yanti. kok gue bisa pakai nama. Namanya Yanti gitu. Batu. Gue punya teman Yanti. Kenapa bro? Ya udah. Gue punya teman Yanti gitu. Gue tahu Yanti sifatnya baik. Dia peduli, dia care sama. Gue nggak peduli itu. Yanti punya jerawat sebanyak apapun. Gue nggak peduli dengan kulit Yanti yang kayak apapun ataupun apapun keburukan dalam fisiknya, gue nggak peduli. Yanti tetaplah Yanti. Jadi kamu tetaplah kamu nggak bakal bisa apa? Goblok. Enggak, kalau menurut gua itu terlalu ini sih kalau ekstrim. Iya, orang yang tepat itu lebih merujuk ke hubungan, justru ke pacaran. Kan Emang? mencari orang yang tepat untuk menjalin sebuah hubungan. Ya Kalau kan? gua sih Kalau gini, kalau misalnya lu bilang tadi kamu tuh cantik di mata orang yang sayang sama kamu, itu universal. Bisa temennya, sahabatnya, karena sahabatnya sayang dengan dia, jadi dia nggak peduliin mau lu apa gimana, gue sayang sama lu cantik menurut gue gitu, karena dia sahabat gue gitu kan. Mas, lebih masuk akal kan daripada Sama penjelasan aja. panjang lebar dan gak jelas tadi. Ingat hukum apa ya? Hukum Newton. Kalau manusia paling ribet itu lu. Udah intinya. Gue nggak pernah nemuin manusia yang paling ribet seribet lu. Gak pernah. Intinya udah jadilah diri lu sendiri. Gue nggak peduli dengan apapun perubahan dalam diri lu. Lu tetap lu, oke? Lu cantik, lu ganteng, lu itu lu. Gila. Langsung kedua, Macam-macam rendah diri. macam-macam rendah diri. Kalau rendah diri mah Enggak, maksudnya macam-macam rendah diri seperti apa sih? kayak Enggak, kalau pandangan gue ya, menurut gue nih pertanyaan ini, macam-macam rendah diri tuh kayak seperti apa sih? Insecure. Yang gitu kan? Ya gitu, bukan? Yang rendah diri terus insecure sama nggak bersyukur, dan apa sih, nggak percaya diri. Sama aja kayak insecure tadi ya. sebenarnya sih dari awal udah disebutin tadi, Iya, kayak iya. misalnya nggak percaya diri dari tampilan fisik, nggak percaya diri dari omongan dan istilahnya public speaking, dan nggak percaya diri dari gaya berpakaian, nggak percaya diri dalam bentuk hal apalagi ya. Tadi pertama fisik, kedua public speaking, public speaking apa enggak? cara berbicara Oh, iya. dia rendah diri dalam cara berbicara. Bahasa lu ketinggian, sorry, mohon maaf. Buat lu yang nggak pede ngomong sama orang, itu contoh. Ini gue suka bahasa yang lebih rendah. Iya. Yang pertama, ulangnya. Yang pertama, rendah diri terhadap fisiknya. Rendah diri terhadap fisiknya. Kedua, public speaking. Lanjut. Tidak percaya diri ngomong dengan orang lain. Nah. Yang ketiga, Yang tiga, tadi apa tiga? naik haji juga mampu. Gak mungkin dong. Gak mungkin. Nah, yang ketiga tuh Bercara berpakaian. cara berpakaian. Itu yang bisa gue tangkap untuk yang gue lihat dari orang sekitar gue. Iya, macam-macam rendah diri. Karena yang di awal tadi kita udah ngejelasin, ini harusnya apa, kita stop pertanyaan kedua baru kita jelasin. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak Lu kan, apa-apa. gue tahu lu apa smart apa? Smart people. Ya, smart people. Tadi gue pengen bilang smart TV. Makanya gue nanya dulu. Smart TV gimana? Makanya gue tadi nanya dulu. Nah, oke, langsung aja berarti kalau begitu langsung ke nomor 3. Pertanyaan 3. Standarisasi good looking. Oh, standarisasi good looking. Good looking itu tentang apa aja sih? Pertama ya bukan tentang fisik aja. Gini. Kalau untuk standarisasi good looking itu nggak ada. Menurut lu? Karena bukan menurut gue ya. Ya bisa jadi menurut gue, Iya. kalau menurut lo beda pendapat. Soalnya gini, kalau kita bahas standarisasi good looking, itu standarnya apa? Yang bisa menjadi patokannya itu apa? Jadi nggak ada standarisasi good looking. Jadi semuanya itu diciptakan oleh Tuhan sebaik-baik mungkin, sesempurna mungkin. Ya kan gini. Ini ada quotes bagus banget deh. Tuhan itu menciptakan kita manusia
sesempurna mungkin. Tapi ingat, nggak ada manusia yang sempurna, ya kan? Ya nggak? Ya. Gue setuju sama Kambing. Tandai di mukanya, tandai di mukanya. Tandai mukanya kan gitu. Benar. Lu tuh udah diciptakan sebagus mungkin, Sebaik sesempurna mungkin. mungkin Iya, dari sesempurna. semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Bukan bumi ini Iya, doang, iya. alam semesta ini. Iya. Tapi namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ada yang sempurna bener. Cuman menurut gua, kenapa bisa tercantum standarisasi good looking? Bukannya tidak ada, ada. Cuman yang menciptakan tuh bukan suatu instansi, tapi diri kita sendiri. Oh, jadi gue paham maksud lu. Maksud lu tuh kayak gini. Menurut gua, ganteng itu harus kayak gini. Nah. Menurut gua, cantik itu harus kayak gini. Nah, Oh, yang berarti membuat kita, iya, yang membuat standarisasi good looking tercipta itu diri kita sendiri. bukan peraturan. Jadi Bukan peraturan, bukan tentang sosial media kita. Wah, wanita ini cantik. Iya. Wah, Atau kayak gini. ini ganteng. Guys, cantik itu harus kayak gini loh, kayak gini. Iya. Itu nggak ada. Itu nggak Makanya ada. tadi gue merujuk ke standarisasi good looking itu nggak ada. Sebenarnya nggak ada, bukannya nggak ada, cuman ya itu. Adanya di dalam. Ada di dalam diri kita sendiri. Kayak gini misalnya gua nih, menurut gua ganteng tuh harus, ini waktu gua masih pikir pendek ya. Ah iya. Menurut gua ganteng tuh pertama harus putih. Putih. Nih, Ya udah nggak sedih. ini putih. Insya Allah putih. Ini di putih sih lebih jelas. Oh ya, ini putih. Iya. Terus yang kedua, pertama harus cool. Cool. Dingin. Ada dingin. Ya, udah dingin gua. Terus yang ketiga itu harus keren. Kayak. Keren. Yang keempat nih gua nggak tahu kenapa bisa mikir ini, Apa? harus bisa main gitar. Loh. Nah itu 4, itu masa-masa gue SMP kelas 1 atau kelas 2 tuh. Orang gue ngeliat kayak orang-orang main gitar, cowok main gitu, keren gitu kan. Keren. Itu jadi standarisasi good looking tuh diciptakan oleh diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nggak ada orang bilang datang-datang, ih kamu kok gini sih, kamu harus kayak gini biar jadi good looking. Nggak ada. Itu namanya bukan standarisasi, itu ngehina. Iya. Dipukul yang kayak gitu, jangan didiemin. Jangan dipukul. Kamu tuh kalau mau jadi cantik misalnya gitu, ada orang nih tiba-tiba lulus ceweknya deh. Kamu tuh kalau misalnya mau jadi cantik harus kayak gini. Lu tinggal jawab aja. Oh, iya, kurang udah. Jadi gini, setiap orang memiliki sisi kecantikannya masing-masing. Jadi lo nggak bakal bisa, misalnya kamu cewek perempuan gitu, pengen ngikutin artis cantik siapa sih? Hanya Geraldine. Mbak Anya Geraldine emang the best. Nah, Enggak, misalnya itu. lu ngeliat gitu, ya emang kita setuju dia cantik. Gue nanya, Anya Geraldine cantik nggak? Cantik. Nah kita setuju, anggap aja kita setuju ya. Tanya. Anya Geraldine cantik, ataupun yang tokoh-tokoh kayak Nisa Sabian, dia cantik misalnya. Lu pengen jadi kayak dia, lu nggak bakal bisa. Kenapa? Nisa Sabian diciptakan sesempurna mungkin, Iya. dengan jalannya sendiri, Iya. dengan takdirnya sendiri. Iya. Nisa Sabian punya tinggi sekian, lu punya tinggi sekian. Proporsi tubuhnya, Iya. proporsi tubuhnya, ngerti kan? Ngerti banget. Proporsi. Soalnya nih kita janjian hanya Geraldine cantik, kenapa bisa Sabian gua nggak tahu. Enggak, gini kan lebih umum, lebih tahu gitu kan hanya Geraldine nggak semua orang tahu, takutnya. Iya. Nisa Sabian kan Oh, karena kena kasus kemarin jadi terkenal. Nih, anggap aja Nisa Sabian cantik lagi ya. Oke. Nggak usah dipikirin yang kemarin. Iya, lu yang mancing. Intinya gitu. Intinya gitu. Nisa Sabian punya tinggi tubuhnya sendiri, punya bentuk tubuhnya sendiri, punya berat badannya sendiri. Dan istilahnya dia punya cantiknya dengan caranya sendiri. Hanya Nisa Sabian. Nisa Sabian bisa cantik karena dia mau menggunakan kacamata dengan apa sih? Gak gitu, Nisa Sabian tuh terlihat cantik karena dia menjadi dirinya sendiri. Betul. Iya, Iya, itu itu. maksud maksud lu gitu kan? Lu tuh langsung nangkep ke sana. Ya, lu tuh Iya. lu ribet aja. Ini gitu, dia cantik karena menjadi diri sendiri Iya. tanpa menirukan apapun orangnya. Iya, itu Nisa Sabian kan. Nih Anya Geraldine nih, ya kan? Foto naik sepeda, cantik ngap. Naik sepeda. Gue pengen jadi sadelnya itu. Udah, Ya udah. gue juga soalnya. Intinya, lu harus nemuin apa yang tersembunyi dalam diri lu sendiri. Iya. Misalnya, aku lebih cantik kalau aku pakai pasmina. Oh, aku Iya. lebih cantik kalau aku make upnya natural. Aku lebih cantik kalau make up bold. Aku lebih cantik kalau ini. Aku lebih cantik. Ataupun apapun itu, lu nemuin kembangnya dalam diri lu sendiri. Lu tanya teman lu, kira-kira gue cantiknya gimana sih? Gitu. Boleh minta pendapat. Minta pendapat boleh. Misalnya,
Kalau emang lu pengen remind self sendiri, pengen sadar diri sendiri, ya lu coba cari apa yang bisa lu kembangin. Begitu kawan-kawan. Jadi poinnya adalah lu harus jadi diri lu sendiri ya kan? Iya. Jadi diri sendiri, jangan memandang buruk tentang diri lu. Karena lu Tuhan aja menciptakan lu. Maksudnya Tuhan aja ngomong lu itu manusia ini sempurna gitu. Diciptakan sesempurna mungkin. Masa kita ciptaannya ngomong aku kentang, aku nggak sempurna, aku gini, aku itu. Loh, kata Tuhannya. Lo. Ya, udah. Iya, udah. Tapi intinya gitu. Jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri. Jadi istilahnya ya kalau lu pengen jadi orang lain ya gimana cerita aja ya. Iya, lo guys, hari ini aku menjadi si A. Iya. Si A. Hari ini akan Malah enggak gitu. Jadi gua cosplay dah. Mau jadi apa, Bang? Lu mau jadi nih gue udah pakai gini ya, udah pakai kuncung begini. Aku pakai topi juga, udah pakai kuncung, pakai topi. Lu tebak gue jadi apa? Jadi Mail. Salah. Gue jadi David Beckham. Lu Lu kalau ketawa, nah itu reaksi nanti kalau lu ngikutin orang. Iya, misalnya gue ngikutin ini kan udah contoh kan. Gue udah pakai bagus nih, gue udah pakai kuncung. Datang bro, gimana gue mirip David Beckham nggak? Itu jangankan gue, satu tongkrongan itu Kaget. mending lu pulang dah. Cicaknya aja melongo. Cicaknya aja. Tadi jangkriknya berhenti bunyi jangkriknya. Apaan lu kata bro? Kalau matiin orang dapat pahala, dimatiin kali lu ya. Jadi intinya begitu, lu harus nemuin apa yang tersembunyi dalam diri lu lah, kayak gitu. Jadi diri lu sendiri, jangan pernah dengerin omongan orang lain karena yang ngejalanin hidup lu kan orang lain tuh cuma bisa komentarin doang. Yang ngerasain kan lu. Kalau lu ngerasa nyaman seperti itu, ya udah jadi diri. Tapi lu menurut aja. gua, cewek ataupun cowok yang lebih mudah merendahkan dirinya, dia juga lebih mudah meninggikan dirinya. Orang yang tidak percaya diri lebih mudah percaya diri. Maksudnya kenapa? Nih, kenapa lu bisa berpikir kalau gua tuh rendah diri? Misalnya, gua mikirnya, ini tangan gua bekas kebakar, bakar diri gua. Nih, gua nggak percaya diri. Gua setiap keluar, gua pakai sarung tangan sebelah doang. Iya. Jadi istilahnya ke warung, kadang-kadang ditanyain, Mas, kenapa pakai sarung tangan sebelah doang? Sebelahnya kemana? Saya bilang, hilang Mas. Ya Allah, kasihan banget. Mau saya telepon tim SAR biar dicari. Kita hilang kan? Boleh. Nah, gue nggak percaya diri kayak istilahnya tangan gue sebelah bagus, yang sebelahnya begini gitu. Cuman gue bisa mikir lagi, wah, gue bisa aja gue buka lepas sarung, gue keluar rumah, gue ditanyain, wah, tangan lu kenapa? Gue bisa bangga, nih tangan gue bekas luka. Kok bangga? Ada kebanggaan sendiri gini. Ada orang yang bangga, gue punya bekas luka. Orang yang nganggep orang punya bekas luka tuh keren. Pernah nggak lu nemuin orang gitu? Pernah sih. Pernah kan? Pernah. Nah, nih gue punya luka. Gue luka bekas apa tuh? Kebakaran. Gue habis kebakaran. Orang-orang tuh apartemen, rumah, pasar kebakaran. Lu kok tangan kebakaran? Gini loh, kalau lu mampu bisa merendahkan diri lu sendiri, secara otomatis lu bisa meninggikan diri lu sendiri. Iya. Kalau lu punya kesadaran diri sendiri. Soalnya gini, ketika lu bisa ngerendahin diri lu sendiri, lu bisa meninggikan diri lu sendiri. Iya. Ya kan? Itu jatuhnya kemana? Ke diri lu sendiri kan? Iya. Diri lu sendiri yang ngatur, bukan orang lain. Gue bisa aja insecure gara-gara nih tangan buluk banget. Buluk, ini belang lah. Belang segala macam. Cuman gue mikirnya, nih gue keren, gue punya luka gitu. Istilahnya kalau gue ketemu sama preman, gue gini. Iya. Punya luka bakar nggak lu? Punya Gak, luka bakar gue nggak lu? disebutin. Dan nih gue ngeliatnya, gue nganggapnya, wah, Andre kayaknya abis apain nih? Si Onta nih abis apain nih? Jadi ini avatar gitu kan, ngeluarin Enggak. api. Kan gitu avatar. Padahal aslinya mah Enggak usah diceritain karena bodoh banget sumpah. Gue yang denger ceritanya pengen gue tuangin lagi. Pengen gue lakuin lagi gitu. Makanya mending gue usah diceritain. intinya begitu. Lu harus ya bebas lah, terlalu lu mau rendah diri ya. Rendah diri dah. Lu kok kayak gitu? Enggak gitu. Maksudnya gini, kita harus tuh pede. ngebantu orang-orang tuh. Lu tuh sebenarnya cantik, lu tuh sebenarnya ganteng. Jadi percaya diri aja gitu. Bukan berarti lu sombong, enggak. Lu cuman percaya diri gitu. Lu cuman pengen Lu cari perspektif baru.
iya nunjukin tuh bahwa gue nggak kayak gini gitu. Gue nyaman kok pakai baju yang kayak gini, pakai pakaian yang seperti ini. Ya jadilah diri lu sendiri. Iya. Gitu. Gak usah dengerin omongan orang lain. Kalau misalnya, kalau lu pakai pakaiannya gitu-gitu mulu sih, itu lusuh kuno misalnya, lusuh kuno nggak pokoknya ketinggalan zaman gitu. Lu bisa balik gini, gue kasih tips. Ya nggak apa-apa, gue nyaman dengan diri gue sendiri, ini nyaman dengan apa yang gue pakai. Dan kalau misalnya lu nganggap gue berbeda, ya bagus, ini ciri khas gue. Yoi. The best. Satu quotes juga dari gue itu kan tadi dari Onta. Iya. Nah, saat gue cuma satu. Iya. Kan? Lu nggak bisa ngontrol apa yang orang lain omongin, tapi lu bisa ngontrol apa yang pengen lu dengerin. Boleh juga, boleh. Kenapa kita tos anjir? Iya. Gue juga nggak tahu. Ya, tapi intinya gitu. Gue yakin kok lu ngerti poin-poinnya gitu. Dan gue yakin lu bisa ngejalanin hidup lu lebih baik lagi, lebih percaya lagi. Karena lu tuh manusia hebat. Kita manusia hebat, pasti bisa. Liriknya kayak gitu. Manusia hebat. Bang Tulus maaf nih Bang Tulus ya. Maafin teman saya. Enggak copyright kan? Jangan kan 3 detik doang kok. Nyebutin namanya sendiri aja kan di lupa gitu. Maaf ya. Nama saya Onta. Tuh kan. Ya udah. Emang saya Onta doang loh. Ya udah kalau di KTP nggak mungkin Onta dong. Iya sih, lupa gue. Ya udah, intinya segitu aja. Ya gue kambing cabut. Iya, gua Onta. Gue pikir Lu kambing cabut. nih lu dulu dah, ayo lu dulu. Iya. Enggak lu dulu. Lu dulu biar seru nih gue Enggak. Gue punchline, lu mau punchline? Oh, gue Lu mau ya punchline? udah. Siapa Gue udah. yang punchline? Lu ya? Ya udah. Lu yang punchline. Gua Onta. Gua punchline. Mau suruh gua punchline lu. Gue kambing temennya punchline. Kita berdua punchline.